Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi mengenai analisis investasi bersama saya, Lailatul Rosita. Pertama-tama yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah definisi dari investasi. Investasi dalam garis besar adalah kegiatan penanaman modal. Dan secara umum, investasi diartikan sebagai penanaman modal, baik modal tetap maupun modal tidak tetap, yang digunakan dalam proses produksi untuk memperoleh keuntungan. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari investasi. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan penghasilan tetap. Yang kedua, untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak dan stabil di masa yang akan datang. Yang ketiga, berguna untuk mengembangkan usaha. Yang keempat, mendapatkan jaminan dalam bisnis. Yang kelima, membentuk dan mengontrol dana untuk suatu kepentingan khusus. Dan yang keenam adalah mengurangi tekanan inflasi. Ada banyak sekali jenis-jenis investasi. Di antaranya adalah investasi properti, investasi valuta asing, investasi obligasi, investasi reksadana, investasi emas, investasi saham, investasi syariah, investasi deposit, dan investasi cryptocurrency. Nah, kemudian adalah manfaat dari investasi. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan aset, yang kedua memenuhi kebutuhan di masa depan, yang ketiga agar gaya hidup lebih hemat, yang keempat untuk menghindari dari hutang. Setelah membahas apa itu investasi, selanjutnya kita akan masuk pada apa itu analisis investasi. Secara umum, analisis investasi adalah istilah luas untuk berbagai metode evaluasi investasi, sektor industri, dan tren ekonomi. Ini dapat mencakup memetakan pengembalian masa lalu untuk memprediksi kinerja masa depan, memilih jenis investasi yang paling sesuai dengan kebutuhan investor, atau mengevaluasi sekuritas individu seperti saham dan obligasi untuk menentukan resiko, potensi hasil, atau pergerakan harga. Dan secara harfiah, metode analisis investasi berkaitan dengan kegiatan riset dan mengevaluasi sekuritas. Nah, tujuan dari analisis investasi sendiri adalah untuk memprediksi kinerja suatu saham industri di masa depan. Dengan memiliki pengetahuan dasar di atas, investor bisa menentukan kesesuaian dengan tujuan investasi. Contohnya seperti seberapa cocokkah investasi itu untuk investor tertentu. Kemudian adalah jenis analisis investasi. Ada beberapa pendekatan dasar untuk menganalisis suatu pasar, sekuritas, dan sektor. Di antaranya yaitu top down versus bottom up, yang kedua fundamental versus technical analysis. Pendekatan top down merupakan pendekatan yang dimulai dengan menganalisis suatu tren, contohnya tren ekonomi, pasar, dan industri. Kemudian memusatkan perhatian investasi yang akan mendapatkan keuntungan daripada tren tersebut. Sedangkan bottom up merupakan pendekatan yang tidak fokus terhadap siklus ekonomi ataupun siklus pasar, yang mana bertujuan untuk menemukan perusahaan serta saham yang terbaik, terlepas dari semua tren secara menyeluruh. Selanjutnya pendekatan fundamental. Analisis fundamental yakni analisis yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan. Tujuan dari analisis tersebut yakni untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Sedangkan analisis teknikal adalah analisis yang menggunakan data harga dan volume perdagangan di masa lalu. Dan analisis teknikal ini bertujuan untuk memprediksi harga yang akan terjadi.
Yang terakhir adalah metode analisis investasi. Ada beberapa metode dari analisis investasi. Yang pertama, payback period. Payback period adalah masa selama arus kas neto dapat menutupi kembali seluruh biaya atau biaya investasi. Untuk menghitungnya, biasanya tidak perlu mempertimbangkan bunga bank. Dan perhitungan payback period harus dilengkapi dengan NPV atau IRR. Metode selanjutnya adalah simple rate of return. Metode ini menunjukkan pada laba yang dihasilkan oleh investasi sebagai persentase dari investasi tersebut, dan metode ini sangat sering atau umum digunakan. Yang ketiga adalah metode net present value atau NPV. NPV adalah analisis manfaat finansial yang digunakan untuk mengukur layak tidaknya suatu usaha dilaksanakan. Dilihat dari nilai sekarang atau present value arus kas bersih yang diterima dibandingkan dengan nilai sekarang dari jumlah investasi yang dikeluarkan. Metode selanjutnya adalah internal rate of return atau IRR. Internal rate of return adalah suatu tingkat suku bunga. Dalam hal ini sama artinya dengan diskon, yang menunjukkan bahwa suatu jumlah nilai sekarang atau neto, biasa juga NPV, sama dengan jumlah seluruh biaya investasi. Yang terakhir adalah probability index atau benefit cost ratio. Metode prediksi probability index adalah metode prediksi kelayakan suatu proyek dengan membandingkan nilai penerimaan bersih dengan nilai investasi dengan kriteria kelayakan. Apabila PI lebih besar daripada 1, maka rencana investasi dapat diterima. Sedangkan apabila PI lebih kecil daripada 1, maka rencana investasi ditolak. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Storybox Audio.